Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramatu ayil muharramu nikahuhunna. Dalam pasal ini, musonib akan menjelaskan orang-orang yang haram dinikahi, baik secara nasab, atau secara tunggal susu, atau secara pernikahan, atau secara dikumpulkan. Jadi bahasanya, wanita yang haram dinikahi berarti namanya mahram. Ya. Jadi bukan muhrim, tapi mahram, wanita yang haram dinikahi. Ketika bahasanya haram dinikahi, berarti ketika bersentuhan tidak batal wudu dan tidak haram bersentuhan kulit. Namanya mahram. Contoh, seperti kamu dengan ibu. Ini berbicara si subjeknya laki-laki. Ketika kamu bersentuhan dengan ibu kamu, itu nggak haram. Nggak batal wudu. Kenapa nggak batal wudu? Karena ibu itu adalah orang yang haram dinikahi. Namanya mahram. Berarti kalau disebut perempuan, berarti ayah. Gitu loh. Ya. Jadi kan ini yang dibahasnya wanita-wanita yang haram dinikahi. Berarti mahram. Jumlahnya ada 14. Ya. Yang mana 7 berdasarkan dengan nas Al-Quran, 7 berdasarkan dengan nasab, kemudian yang 7 yang berdasarkan dengan nasab, wahia yang pertama adalah al-um, wa in alat, ibu, sekalipun ke atas. Berarti siapa aja? Ibunya ibu, neneknya ibu, ke atas. Berarti kita nyebutnya apa? Ibu, nenek, uyut, ke atas. Nah, itu semuanya mahram. Ya, gak boleh dinikahi. Wah, nenek saya cantik nih, saya nikahi gak boleh. Ya, mahram. Ya, mahram. Itu yang pertama, ibu. Kemudian yang kedua, wal bintu, anak perempuan. Ya, anak perempuan itu haram dinikahi. Wa in sapulat, sekalipun ke bawah. Berarti siapa? Cucu perempuan, anak cucunya perempuan, cucu-cucunya perempuan. Nah, itu gak boleh. Ya, gak boleh dinikahi, haram dinikahinya. Amal makhlukatu min zina isahsin. Adapun wanita yang dilahirkan dari hasil perzinahannya seseorang, fatahillu lahu, maka halal untuk orang tersebut menikahinya. Lakin ma'al karohah, tetapi besertaan dengan makruh. Tuh, jadi contoh gini. Zaid dengan Hindun zina. Kemudian Hindun melahirkan anak. Anaknya perempuan. Nah, bagi si Zaid boleh untuk menikahi anaknya sendiri. Anak zinanya boleh dinikahi. Kenapa? Karena anak zina nasabnya bukan ke ayahnya tapi ke ibunya. Jadi contoh, anaknya itu namanya Fatimah. Oh, berarti bintinya itu enggak ke si ayahnya, enggak Fatimah binti Zaid, tapi Fatimah binti Hindun. Sekalipun secara biologis bahwa anak tersebut memang anak si Zaid secara biologis, secara tes DNA. Ya, tetapi tetap secara hukum anak tersebut adalah anak zina. Ketika anak zina nasabnya ke si Hindun, ke ibunya, maka untuk si Zaid boleh untuk menikahi anaknya sendiri secara biologis. Gitu ya. Tetapi hukumnya makruh. Sawaun kanat al-mazni biha mutawiatan amla. Baik wanita yang dizinahinya itu suka sama suka, amla atau diperkosa. Ya. Baik suka sama suka atau dipaksa atau diperkosa. Ya. Nah, itu nisbat untuk laki-laki. Kemudian amal mar'atu, adapun jika si perempuannya, si ibunya berarti fala yahillu laha, maka tidak halal untuknya wala duha minazina, anaknya dari zina. Bedanya gitu. Kalau untuk si Hindun, apabila contohnya berarti gini, contohnya Zaid dan Hindun zina, kemudian melahirkan anak. Ya, anaknya itu laki-laki, namanya Ahmad. Maka untuk si Hindun tidak boleh menikahi Ahmad, nggak boleh.
Ya, kenapa? Ya karena anak dia sendiri. Udah lagi dengan tadi. Kalau tadi anaknya perempuan, contoh Fatimah, maka untuk si Zaid boleh untuk menikahi si Fatimah. Ya, makanya nih, salah satu dampak daripada perzinahan itu nggak cuma hanya dosa untuk orang tuanya, tapi nanti akan berdampak pula pada hukum-hukum yang lain ke anaknya. Satu, anaknya tidak menasab ke ayahnya, sekalipun ayahnya tanggung jawab. Dalam artian dia menikahi si ibunya. Ya, Zaid Hindun zina. Kemudian di usia semisal hamil 6 bulan, dinikahi itu sama si Zaid, tanggung jawab. 3 bulan setelah pernikahan, anaknya lahir. Berarti anaknya statusnya anak zina. Nasabnya ke ibunya, bukan ke ayahnya. Maka kalau misalnya anaknya perempuan, bagi si Zaid, dia bersentuhan batal wudunya. Ya. Kemudian ketika Zaid meninggal, dia tidak mendapatkan warisan. Anaknya nggak punya hak waris. Sebaliknya nanti, ketika si anaknya meninggal, maka si Zaid tidak punya hak warisan. Gitu. Ya. Salah satu dampak daripada perzinahan. Selain daripada memang itu termasuk pada dosa besar. 2 ya. Jadi berarti mahram itu yang pertama ibu, yang kedua adalah anak perempuan. Kemudian yang ketiga wal ukhtu. Ya, saudara perempuan, baik kakak atau adik. Sakikotan, baik itu sekandung, ya, kanat auli umin auli abin, atau seayah atau seibu. Itu juga sama. Mahram, haram untuk dinikahi. Berarti siapa? Kakak, adik, itu mahram. Kemudian yang keempat, kholah. Kholah, hakikotan. Kholah itu adalah bibi dari ibu. Paham nggak? Ibu kamu punya adik, adiknya perempuan, namanya kholah. Ya. Atau adik kamu, ibu kamu punya kakak, kakaknya perempuan, itu namanya kholah. Berarti kita nyebutnya apa? Bibi kan? Bibi sama kalau bahasa kita mah. Bibi. Tapi bibi asli ya. Maksudnya gini, bibi asli itu adalah adik perempuannya ibu atau kakak perempuannya ibu. Bukan seorang wanita yang menikah dengan paman. Paham nggak? Ibu kamu punya adik, adiknya laki-laki, kamu nyebutnya apa? Hah? Paman. Paman kamu nikah sama perempuan, berarti kita nyebutnya apa? Nah, dengan bibi itu kamu tidak mahram. Ya, makanya buat wudunya menjadi batal. Itu loh. Itu namanya kholah. Jadi kholah itu adik atau kakak dari ibu. Kita nyebutnya bibi. Kalau di kita bibi sama uwa. Ya. Hakikatan secara hakikat, au biwasitotin, atau dengan perantaraan. Kaholatil abi, seperti kholatil abi, bibinya bapak. Kamu nyebutnya apa? Bibinya bapak dari ibu. Kholatul ab, ayo siapa? Kholatul ab. Hah? Bapak kamu punya bibi. Kamu nyebutnya apa? Nenek. Hah? Ya? Dengerin. Ayah kamu punya ibu. Berarti kamu nyebutnya apa? Nenek. Nenek kamu punya adik. Nah, adiknya lah, adik perempuan. Itu namanya kholatul ab. Berarti nenek, adiknya nenek itu mahram. Ya. Mahram. Berarti kalau mahram itu haram dinikahi, gak boleh. Nanti kalau kamu marah. Ya. Kalau bahasa Sunda mah bahasanya apa? Latifah, Faisal? Nini tigigir. Ya. Nini tigigir, aki tigigir. Nah, tete Nini tigigir teh berarti adiknya Nini. Namanya Nini tigigir. Di samping. Ya. Terus siapa lagi? Awil ummi. Wal amah. Kemudian bibi dari bapak. Kalau tadi mah dari ibu, sekarang mah dari bapak. Bapak kamu punya adik perempuan, itu namanya amah, hakikotan tuh. Berarti kamu nyebutnya bibi sama. Au biwasitotin, atau dengan perantaraan. Seperti ka'amatil ab, seperti bibinya bapak. Bapak kamu punya bibi, berarti kamu nyebutnya nenek sama.
Paham? Wa bintul akhi, kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kamu punya kakak laki-laki, punya anak, anaknya perempuan. Nah, maka kamu nyebutnya keponakan sama keponakan mahram. Ya. Wabanatu auladihi, kemudian anak-anaknya sama anak-anaknya keponakan, sama itu juga. Min dzakarin wa unsa, baik dari laki-laki atau dari perempuan. Kemudian siapa lagi? Wa bintul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kamu punya kakak atau punya adik perempuan, punya anak perempuan, maka kamu nyebutnya keponakan perempuan, itu pun sama dihukumi mahram. Wa banatu auladiha, kemudian anak-anaknya sama, anak-anak perempuannya itu pun sama. Ya. Tuh, min zakarin au unsa. Min zakarin au unsa. Paham nggak? Apa? Boleh nikahin nggak? Hah? Sepupu itu berarti anaknya uanya, anaknya paman. Boleh. Boleh. Oh, habis sempat ngomong. Itu berarti enggak mahram. Ya. Enggak mahram. Jadi gini maksudnya, ketika dihukumi bukan mahram, berarti kamu haram bersentuhan. Ketika bersentuhan, maka menjadi batal wudunya. Ya. Contoh tuh kemarin ketika lebaran Idul Fitri. Harus tahu kamu mana yang dihukumi mahram, mana yang enggak. Mana yang ketika salaman harus bersentuhan, mana yang enggak. Ya, 7 orang ini boleh bersentuhan. Siapa aja berarti? Ibu. Ini kalau laki-laki ya. Berarti kalau laki-laki ibu, kakak, kemudian adik, kemudian anak, kalau udah punya anak perempuan. Terus keponakan, ya, bibi. Boleh. Tapi ingat, bibi itu bibi asli, bukan istrinya paman. Kalau istrinya paman itu bukan mahram. Nah, sekarang berarti kalau perempuan, kalau dari pihak perempuan, berarti siapa yang boleh bersentuhan itu? 1, ayah. Yang kedua, kakak, adik, terus keponakan, ya, terus om, paman. Paman itu berarti adik aslinya ibu, bukan laki-laki yang menikah dengan bibi. Itu. Selain daripada 7 ini, maka boleh kamu menikahinya. Sama sepupu, boleh. Ya, sama sepupu gak apa-apa. Ya. Paham nggak? Hah? Apa? Betawi banget. Terus? Kakeknya meninggal. Oh. Wah. Anak tuh. Siapanya? Adiknya kakek punya anak. Mahram enggak? Enggak. Boleh. Yang barusan ada enggak ada kan? Enggak ada kan? Itu namanya saudara sekakek kalau enggak salah. Tapi kita nyebutnya itu kadang iya, karena jauh, enggak ada hubungannya. Kakak ipar bukan mahram. Kakak ipar, terus siapa lagi? Hah? Apa? Boleh apa maksudnya? Hah? Bersentuhan. Bukan mahram, ketika bukan mahram berarti gak boleh bersentuhan. Gak boleh bersentuhan. Nah, maka itu mah nanti. Jadi haramnya itu dengan sebab pernikahan. Ketika semisal seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka yang menjadi mahram itu adalah ibunya. Berarti nyebutnya apa? Mertua. Nah, itu haramnya ala takbid. Selamanya. Sekalipun semisal udah nikah kemudian dia cerai, maka gak ada yang namanya mantan mertua. Tetap aja mahram, gak boleh menikahi mertua. Ya, gak ada mantan mertua, gak ada. Bahasa mantan mertua gak ada. Apa? Bapak tiri itu berarti gini. Ibu kamu menikah lagi dengan
laki-laki. Nah, maka kamu mahram atau enggak gitu. Dihukumi mahram ketika ayah tiri kamu sudah menjima ibu kamu. Iya. Atau contohnya gini, contohnya kedua. Kayak gini contohnya. Ya. Bobo menikahi janda anak satu. Ya. Kalau hanya sebatas akad doang, udah qabil nikah, udah selesai nih. Tiba-tiba si anak tirinya datang. Oh, ternyata anak tirinya lebih cantik daripada ibunya. Ah, udah tolak tuki, langsung ditolak, diceraikan, itu si ibunya langsung menikahi si anak. Si anaknya masih boleh. Kenapa? Karena belum dijima. Tapi kalau semisal sudah dijima, maka si anaknya menjadi mahram. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian musannif mengatopkan pada bahasa yang tadi sabun binas, yaitu dua orang yang haram dengan sebab tunggal susu. Ya. Tunggal susu. Siapa? Satu umul murdiah. Satu ibu yang menyusui. Ya. Jaed pas waktu kecil dia disusui oleh si Hindun. Padahal Hindun itu bukan ibunya. Itu namanya umul murdiah. Ketika Jaid sudah dewasa, maka dia tidak boleh menikahi si Hindun. Namanya umul murdiah. Hindun punya anak perempuan namanya Fatimah. Maka Zaid ke Fatimah namanya saudara sesusu. Itu juga sama, nggak boleh. Karena mahram. Ya, karena mahram. Makanya, ya kalau zaman dulu kan banyak yang disusuinya itu bukan oleh ibunya sendiri. Ya kayak Kangjeng Nabi kan sama siapa? Halimatus Sa'diyah ya. Sama Halimatus Sa'diyah. Nah, itu namanya Ummul Murdiah. Ya. Nanti di depan ada bab khusus tentang rodok. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau semisal seorang suami menyusui pada istrinya? Apakah menjadi mahram? Enggak jadi mahram karena ada syarat-syaratnya. Satu, syaratnya harus di bawah umur 2 tahun. Udah pada tua-tua, Pak. Udah 2 tahun. Terus harus 5 kali menyusui. Itu. Jadi ada baru bisa dikatakan mahram. Jadi kalau hanya sebatas cuman 1 kali, ya itu belum bisa menjadi mahram. Ada lagi? Paham nggak? Atau gini, saya misal contoh nanti di depan ya. Atau gini contohnya, janda anak satu dengan duda anak satu, dua-duanya nikah. Jandanya ayahnya dengan ibunya, anaknya dengan anaknya. Boleh, gak apa-apa. Ya. Janda punya anak satu perempuan, duda punya anak satu laki-laki. Ayahnya sama ibunya nikah, anaknya sama anaknya nikah. Boleh, gak apa-apa. Hah? Barengan apanya? Atau terserah itu mah, barengan enggak. Gitu ya. Jadi harus paham. Kenapa harus paham? Ya karena takutnya nanti kalau semisal nggak tahu, kan kadang ada saudara itu saudara yang kita tidak tahu. Yang kita tahunya dia saudara ketika pas lebaran. Ya. Kan banyak yang gitu kan? Pas lebaran kumpul dengan keluarga, siapa itu saya nggak tahu. Padahal saudara kan? Saudara kamu. Gitu. Kalau sepupu masih boleh untuk menikahi kalau sepupu. Makanya kalau kebanyakan di pesantren-pesantren Jawa, itu kebanyakannya yang menikah itu masih duriah-duriahnya. Kayak sepupu dengan sepupu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi nufana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'u